Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4, DAS 4, reguler B, akan mempresentasikan tugas kelompok dari materi bab 1 sampai bab 5. Pertama-tama akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang bab 1. Nama saya Muhammad Nick Arya Pratama, NIM 1825. Tentang bab 1, latar belakang dan tujuan. Next. Latar belakang. Adalah masa sekarang ini, pembangunan dalam segala aspek bentuk kehidupan sedang giatnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di mana salah satu program utamanya adalah pembangunan fasilitas kesehatan untuk menyamaratakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang kesehatan, maka pemerintah mempunyai satu visi, yaitu salah satunya adalah Indonesia Sehat. Dengan membangun pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan serta dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Tujuan. Berdasarkan Kemenkes nomor 128 tahun 2004, tujuan puskesmas adalah mendukung pencapaiannya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. Prinsip tujuan diadakannya puskesmas di daerah Denpasar Barat. Yang pertama, jumlah penduduk dan puskesmas di Denpasar Barat tidak sebanding. Nomor 2, untuk menciptakan lapangan pekerja baru. Yang ketiga, sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Denpasar Barat. Sekarang saya akan mempresentasikan bab 2. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Wan Gidera Saputra, NIM 1823. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bab 2. Yang pertama, saya akan membahas tentang fungsi yang dirancang. Fungsi yang dirancang yang akan kami rancang yaitu puskesmas. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang dirancang dan dibangun di suatu wilayah kerja di kabupaten atau kota. Puskesmas diharapkan dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan turut serta memantau terselenggaranya proses pembangunan di wilayah kerjanya agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah bekerjanya. Ada beberapa fungsi puskesmas, yaitu yang pertama sebagai pusat pelayanan kesehatan, yang kedua sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, yang ketiga ada sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, yang keempat sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, yang kelima sebagai pusat pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Yang terakhir ada sebagai pemberi pelayanan masyarakat kesehatan komprehensif dan menyeluruh kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada tentang standar dan regulasi setempat. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan menjelaskan persyaratan tentang standarisasi pembangunan, fasilitas, dan sumber daya manusia, standar regulasi yang digunakan adalah standar regulasi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015. Selain pemenuhan persyaratan dalam pendirian puskesmas di atas, puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi baik yang terdiri dari, pertama adalah sistem pengawalan atau ventilasi, yang kedua ada sistem pencahayaan, yang ketiga ada sistem sanitasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi puskesmas. Berdasarkan jenisnya, puskesmas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada puskesmas perawatan atau rawat inap, adalah jenis puskesmas yang dilengkapi dengan ruangan tambahan dan fasilitas untuk menyelamatkan pasien gawat darurat, dan tindakan yang diberikan adalah tindakan terbatas dan rawat inap sementara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang preseden. Studi kasus yang digunakan adalah puskesmas di daerah Denpasar Barat, yang terdiri dari puskesmas Denpasar Barat 1 dan dari puskesmas Denpasar Barat. Puskesmas Denpasar Barat 1 mencakup wilayah yang pertama ada Desa Pedang Sambian Kelot, yang kedua Desa Dauh Puri Kau, ketiga ada Desa Dauh Puri Kangin, yang keempat Desa Dauh Puri Kelot, yang kelima ada Desa Dauh Puri, yang terakhir ada Desa Pengucatan Kelot. Sekarang Puskesmas Denpasar Barat 2 mencakup wilayah Desa Padang Sambian Kaje, yang kedua ada Desa Tegal Kerto, yang ketiga Desa Tegalarum,
Yang keempat ada Desa Padang Sambian. Di sini saya akan menerangkan tentang presiden pertama kelompok kami, yaitu Puskesmas 1 Denpasar Barat. Puskesmas ini terletak di Jalan Gunung Rinjani nomor 65 Tegararum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Setting bangunan terdapat tapak. Puskesmas Denpasar Barat ini terletak di Jalan Gunung Rinjani nomor 65 Denpasar. Puskesmas ini menghadap ke arah barat dan berada di pinggir jalan sehingga dapat diakses dengan mudah. Lokasi dari puskesmas ini cukup strategis yang digambarkan dengan tapak dari bangunan seperti berikut. Bisa dilihat pada gambar tersebut yang diberikan garis merah. Itu ada lokasi puskesmas di Google Map. Selanjutnya ada tapak bangunan dari presiden pertama kami, yaitu Puskesmas Denpasar Barat 1. Di bagian baratnya terdapat pertokoan Bali Storeman dan toko kue Naturkicks. Di bagian utaranya ada toko pakaian, dan di bagian selatan terdapat sekolah SMA 4 Denpasar. Setting bangunan terdapat tapaknya. Puskesmas 1 Denpasar Barat ini berada di daerah Denpasar yang ramai penduduk. Selain itu letaknya di pinggir jalan raya yang ramai. Pada area puskesmas sengaja ditanami pohon agar memberikan rasa sejuk untuk pengunjung. Selain itu, pohon tersebut berfungsi untuk meredam suara dari luar area puskesmas. Selanjutnya ada pencapaian pada tapak. Pencapaian yang digunakan adalah pencapaian langsung, karena dapat diakses dengan mudah dari satu pintu masuk menuju ruang penerima. Terdapat satu akses masuk dan satu akses keluar pada puskesmas ini. Yang selanjutnya ada poin keberadaan ruang terbuka. Pada Puskesmas 1 Denpasar Barat, ruang terbuka hanya ada di halaman samping yang digunakan sebagai area parkir untuk pengunjung. Untuk parkir yang tersedia cukup sempit, bisa dilihat pada gambar. Yang selanjutnya ada ruang penerimaan dan pola sirkulasi. Ruang penerimaan pada puskesmas ini ada di lobi yang dialihfungsikan menjadi tempat pengecekan awal COVID-19. Kemudian terdapat loket untuk pendaftaran keluhan dan pembayaran setelah selesai pengobatan atau pemeriksaan. Dan pola sirkulasi yang digunakan adalah pola sirkulasi langsung, karena setelah ke ruangan penerimaan langsung mengarah ke area tunggu untuk pengunjung. Gaya fasad bangunan. Pada Puskesmas 1 Denpasar Barat menggunakan gaya arsitektur Bali modern dengan adanya beberapa ukiran dan tempelan batu alam pada dinding luar bangunan. Namun interior ruangan Puskesmas ini bertema minimalis agar terkesan luas dan memberi kesan nyaman pada setiap ruang. Lainnya ada metode perancangan. Menggunakan perancangan dengan metode glass box, dapat dilihat dari bentuk dan komposisi bangunan serta pola sirkulasi yang jelas dan dapat dijelaskan secara logis. Kesimpulannya, yang kami dapat simpulkan dari Puskesmas 1 Denpasar Barat adalah fasilitas kesehatan puskesmas yang lengkap, di mana tipe puskesmas inilah puskesmas non-rawat inap. Desain bangunan menggunakan ukiran khas Bali. Pada bagian fasad bangunan menggunakan tempelan batu alam. Kekurangan dari puskesmas ini adalah tempat parkir yang kurang besar, sehingga tidak memadai untuk tempat parkir pengunjung. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang presiden nomor 2, yaitu Puskesmas 2 Denpasar Barat. Puskesmas ini terletak di Gang Puskesmas nomor 3, Pemucutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Soalnya setting bangunan terhadap tapak. Puskesmas yang kedua ini juga berada di daerah Denpasar yang ramai penduduk. Namun untuk memasuki gang terlebih dahulu agar menemukan puskesmas ini. Dan terdapat juga pohon yang berfungsi untuk meredam suara di area luar puskesmas. Pencapaian pada tapak. Berikut ada gambar dari entrance dari Puskesmas 2 Denpasar Barat ini, bisa dilihat di slide presentasi. Pencapaian yang digunakan adalah pencapaian secara tersamar. Harus memasuki gang terlebih dahulu agar menemukan puskesmas ini. Tidak terlalu terlihat ketika kita berada di jalan raya. Terdapat satu akses keluar dan masuk pada puskesmas ini. Keberadaan ruang terbuka. Pada gambar bisa dilihat ruang terbuka dari Puskesmas 2 Denpasar Barat ini. Pada puskesmas ini, ruang terbuka ada halaman depan yang digunakan sebagai area parkir untuk pengunjung. Untuk parkir yang tersedia lumayan luas dan menyisakan space untuk ambulan keluar masuk dengan bebas. Selanjutnya ada poin ruang penerimaan dan pola sirkulasi. Bisa lihat pada gambar untuk ruang penerimaan dan ruang tunggunya ada di foto. Ruang penerimaan berupa area administrasi keluhan yang terdapat pada area dekat parkir, memudahkan pengunjung untuk mencapainya. Kemudian pola sirkulasi yang digunakan sama, yaitu adalah pola sirkulasi langsung. Karena setelah ke ruang penerima,
langsung mengarah ke area tunggu untuk pengunjung. Selanjutnya ada gaya fasad bangunan. Di slide presentasi sudah ditampilkan gambar dari fasad bangunan Puskesmas 2 Denpasar Barat ini menggunakan gaya arsitektur minimalis dengan terdapat aksen penebalan kolom dengan batu paras. Interior Puskesmas ini juga didesain dengan gaya minimalis agar terkesan luas dan memberi kesan nyaman pada setiap orang. Selanjutnya ada metode perancangan. Puskesmas ini menggunakan metode perancangan dengan metode glass box karena dapat dilihat dari bentuk dan komposisi bangunan serta pola sirkulasi jelas dan dapat dijelaskan secara logis. Kesimpulan dari presiden nomor 2 ini yaitu desain bangunan menggunakan ukiran khas Bali. Pada bagian fasad menggunakan tempelan batu alam, tempat parkiran yang memadai. Kekurangan dari puskesmas ini yaitu fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Selanjutnya ada prinsip ekowisata. Prinsip ekowisata yang diterapkan pada puskesmas ini adalah prinsip pendidikan yang dimana artinya meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat dan para pihak lainnya. Jadi puskesmas ini akan memberikan ornamen-ornamen ukiran Bali, material bata merah yang menjadi ciri khas kebadungan pada bangunan di Denpasar. Tumbuhan ciri khas atau maskot Kota Denpasar yaitu bunga jempiring. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Saya Kadek Sudiat Maja, NIM 18621222022 akan menjelaskan bab 3. Yang pertama, perumusan dan penyebaran konsep dasar. Isu. Puskesmas adalah pelayanan pusat kesehatan masyarakat. Puskesmas dibangun untuk melayani setiap warga atau masyarakat di wilayah kerjanya guna untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan, serta mendapatkan edukasi tentang hidup yang sehat, fasilitas yang baik, aman dan nyaman, sehingga memberikan dampak positif terhadap pasien. Selain sebagai tempat pelayanan kesehatan, puskesmas diharapkan sebagai tempat pelestarian atau pengenalan budaya, khususnya budaya di Bali. Permasalahan. 1. Bagaimana membangun sebuah puskesmas dengan penataan ruang serta fasilitas yang baik, aman dan nyaman, serta dapat mengedukasi tentang hidup yang sehat. Tujuannya. Membangun sebuah puskesmas dengan tujuan dapat memberikan mutu pelayanan kesehatan yang baik dan nyaman bagi pasien, serta fasilitas yang memadai dan dapat mengedukasi pasien untuk menerapkan kehidupan yang sehat, serta secara tidak langsung membangun puskesmas yang dibuat dapat melestarikan budaya Bali dengan mengadaptasi tren gaya bangunan di zaman era modern ini. Hasil perumusan konsep dasar, healing for everyone memiliki dua kata yaitu healing dan everyone. Healing yang memiliki makna penyembuhan. Penyembuhan adalah proses pemulihan kesehatan dari organisme yang tidak seimbang, sakit, rusak, atau tidak difasilitasi. Sedang everyone yang berarti semua orang. Jadi healing for everyone adalah penyembuhan untuk semua orang atau semua kalangan tanpa memandang status sosial, baik anak-anak, dewasa, dan tua, maupun penyandang disabilitas. Merancang sebuah puskesmas yang dapat menyembuhkan dalam artian menyembuhkan pikiran, jiwa, tubuh, dan batin seorang dengan ditunjang fasilitas pelayanan serta elemen-elemen pembangun dalam sebuah bangunan puskesmas, serta pelayanan kesehatan yang tanpa memandang status sosial dan ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam penyembuhan tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter dan minum obat, tetapi perancangan terhadap ruang dalam suatu bangunan dapat memberikan pengaruh ke suasana hati dan jiwa terhadap pasien, seperti perancangan sirkulasi udara, perancangan dan cahayaan, serta pemilihan warna yang dapat mempengaruhi batin dan jiwa terhadap pasien yang memberi rasa nyaman. Perumusan dan penjabaran tema. Dan arsitektur di daerah Denpasar Barat. Lokasi yang berada di daerah Kota Denpasar, terutama Kecamatan Denpasar Barat, di mana daerah Denpasar adalah daerah komersil, sehingga desain arsitektur yang digunakan beragam. Khusus untuk perkantoran pemerintahan, desain bangunan yang digunakan adalah desain style Bali. Hasil perumusan tema, sini kami menggunakan arsitektur postmodern. Arsitektur postmodern adalah arsitektur yang menghubungkan dan melampaui setiap masa yang telah terjadi.
tradisional dan modern. Masa sekarang, purna modern atau postmodern, dan masa yang akan datang, futuristik. Arsitektur postmodern menerapkan keragaman gaya atau style dalam berarsitektur. Tidak ada aturan baku yang mengikat tentang bagaimana langgam postmodern itu sendiri. Ciri-ciri umum arsitektur postmodern menurut Budi Sukodono tahun 1988. Yang pertama adalah mengandung unsur komunikasi yang bersifat lokal atau populer. Kedua, membangkitkan kembali kenangan historistik. Tiga, berkonteks urban. Keempat, menerapkan kembali teknik ornamentasi. Kelima, bersifat representasional atau mewakili seluruhnya. Keenam, berwujud metafora atau dapat berarti bentuk lain. 8, menghasilkan dari partisipasi. Dan 9, mencerminkan aspirasi umum. 10, bersifat plural, bersifat elektrik. Penjabaran tema postmodern dalam penerapan bangunan puskesmas yaitu yang pertama menggunakan ornamen-ornamen ukiran Bali. Kedua, penggunaan bata merah yang memiliki ciri khas kota dan pasar, yaitu bebadungan pada bagian fasad yang dipadukan dengan material modern. Yang ketiga, menggunakan material kaca untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Putu Gede Wahyu Prasetya, NIM 18621222017. Saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu program fungsional, program performansi, dan program arsitektural. Yang pertama yaitu program fungsional. Berdasarkan standar ruang dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat, program fungsional dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pelayanan medis, penunjang medis, penunjang non-medis, dan fasilitas tambahan. Dan berdasarkan hasil program fungsional dan peraturan Menteri Kesehatan, pengelompokan pengelolaan puskesmas dapat dibagi sebagai berikut. Program fungsional yang pertama yaitu dokter umum. Berikut juga sama dengan dokter gigi, sama dengan flow sirkulasinya, bidan, tenaga kefarmasian atau apoteker, dan perawat, tenaga ahli gizi, kepala puskesmas. Dan di sini kegiatan utamanya menuju ke ruang kepala, tenaga administrasi atau staf, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, pekerja atau staf ruangan, pasien, sopir ambulan, dan cleaning service. Berikut adalah diagram matriks dari penggambaran program fungsional. Program yaitu terdapat ruang-ruang yang bersebelahan, dekat, cukup dekat, dan jauh. Digambarkan dari perbedaan jenis-jenis warna dengan keterangan yang ada di sampingnya. Ini dalam diagram bubble, diagram kedekatan, bisa dilihat sekali adalah area publik yang berwarna merah, area semi privat digambarkan dengan warna biru dan warna hijau, dan area semi privat digambarkan dengan warna biru. Berdasarkan kedekatan. Berdasarkan program performansi, program arsitektural, dan program diagram bubble, bisa didapatkan penempatan ruang sebagai berikut. Selanjutnya adalah program performansi. Bisa dilihat di sini, yaitu pada program performansi terdapat pencahayaan, penghawaan, sifat ruang, fungsi ruang, dan suasana ruang. Next, yaitu ada program arsitektural. Program yang pertama yaitu ruang rawat inap. Dari total besaran yang didapat yaitu 20 meter persegi. Toilet rawat inap itu 3,75 meter persegi, ruang kesehatan ibu 12,04 meter persegi, ruang kesehatan gigi dan mulut 18,9, ruang laboratorium 20,25, dapur 9 meter persegi, kamar mandi staf 12 meter persegi, kamar mandi umum sama 12 meter persegi, ruang ASI 9 meter persegi, ruang cuci 13,5 meter persegi, ruang farmasi atau apotek 12 meter persegi, ruang sterilisasi didapat total besaran ruang 12 meter persegi, ruang promosi kesehatan sama 12 meter persegi, garasi ambulan, untuk 3 mobil ambulan kita dapat 84 meter persegi, dan parkir mobil untuk pengunjung 69 meter persegi, parkir motor 41,25 meter persegi untuk total besar ruangannya. Terdapat ruang kepala puskesmas dengan 16 meter persegi, ruang pendaftaran online 8,6 meter persegi, ruang genset 35 meter persegi, ruang penyimpanan 18 meter persegi,
ruang jaga petugas 20,10 meter persegi, ruang admin 8,61 meter persegi, ruang UGD yaitu 37,50 meter persegi untuk total besaran ruangnya. Dan ruang persalinan 35 meter persegi, ruang pendaftaran rekam medik 10 meter persegi, ruang pemeriksaan umum 14 meter persegi, ruang kesehatan anak dan imunisasi sama 14 meter persegi, ruang rapat 27,5 meter persegi, ruang tunggu 22 meter persegi, ruang tindakan 8 meter persegi, ruang pasca persalinan 24 meter persegi, ruang poli infeksi 14 meter persegi, poli TB paru 14 meter persegi, dan Padmasana untuk digunakan untuk staf pengurus 5 orang dan mendapatkan 25 meter persegi. Dan tersedia kantin juga untuk rawat inap 90 meter persegi. Dan terdapat ruang limbah dibagi menjadi 2. Di sini ruang limbah padat dan cair kita dapat 10 meter persegi untuk ruangannya. Total ruangannya tadi saya sebutkan yaitu total luasannya itu 679,5 meter persegi. Total garasenya 84 meter persegi. KDB yang didapat dari perhitungan luasan tadi yaitu 580 meter persegi dengan 40% dari luas lahan, dan luas area terbuka 840 meter persegi dengan 60% dari luas lahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 5. Nama saya Imade Yoga Kusuma Putra, NIM 186212207. Di bab 5 ini saya akan mempresentasikan pemilihan dan pembobotan tapak. Yang kedua tapak terpilih, dan yang ketiga yaitu analisa tapak. Yang pertama yaitu pemilihan dan pembobotan tapak. Denpasar, lokasi site-nya itu di Denpasar Barat, di mana pertumbuhan penduduk di Denpasar Barat ini semakin meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan fasilitas kesehatan, yang membuat kami untuk memilih membangun fasilitas kesehatan puskesmas dengan tipe rawat inap yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, di mana dijelaskan dalam peraturan tersebut puskesmas dapat dibangun lebih dari satu puskesmas apabila dalam satu kecamatan dengan kondisi tertentu. Yang dimaksud yaitu kondisi dengan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Untuk site yang kedua yaitu di Jalan Imam Bonjol. Lokasi site ini berada di Jalan Imam Bonjol dengan lebar jalan yaitu 14 meter. Luas site yaitu 1.400 meter persegi. Untuk kualitas site ini baik, kontur pada site ini relatif datar dan memudahkan untuk membangun dan mengurangi pekerjaan cut and fill. Site ini berada di pinggir jalan utama, yaitu Jalan Imam Bonjol, yang itu jalan cukup besar dan cukup padat untuk transportasi. Terletak pada tapak sangat strategis, berada di tengah penduduk, dan pastinya pada sekitaran site ini belum terdapat fasilitas kesehatan, yaitu fasilitas rumah sakit maupun puskesmas. Untuk posisi untuk menuju site ini kita dapat berpatokan pada SPBU apabila kita menuju site ini dari arah selatan yang berada di kanan jalan, dan bila kita menuju site ini dari arah utara kita dapat berpatokan Imam Bonjol 2. Untuk build up area berdasarkan existing site, dari sisi timur terdapat jalan dengan lebar 14 meter sehingga untuk garis sempadan jalan ini 8 meter. Sedangkan untuk sisi utara terdapat bangunan sehingga untuk sempadan tetangga diberi meter. Untuk kebisingan, site ini berada di wilayah yang lumayan padat kendaraan karena berada di jalan utama, dan keberadaan pertokoan di sekitar site cukup padat sehingga membuat pada sekitar situasi site ini cukup bising. Untuk mengurangi kebisingan ini, kami dapat bisa siasati dengan untuk memundurkan jarak membangun. Untuk lingkungan yang berada di sekitar site di Jalan Imam Bonjol ini terdapat Bank BRI dengan jarak 1,3 km, terdapat SPBU dengan jarak 190 meter, terdapat toko cat Citra Warna dengan jarak 300 meter, dan terdapat eksekutif karaoke Bali dengan jarak 1,3 km. Untuk pembobotan site yang kedua ini yang di Jalan Bonjol, untuk lokasi geografis kami beri poin 5 karena keberadaan lokasi site yang berada di daerah padat penduduk. Lokasi ini tidak berada di sungai maupun di daerah rawan banjir. Untuk aksesibilitas untuk jalur transportasi kami beri poin 5 karena pada di depan site ini sudah terdapat jalan dengan lebar 14 meter dengan satu jalur yaitu 7 meter, sehingga
sudah cukup besar untuk dilalui kendaraan apabila terdapat maintenance untuk ambulan lewat. Untuk kontur tanah kami beri poin 5 karena pada set ini konturnya relatif datar sehingga memudahkan untuk membangun dan untuk mengurangi pekerjaan cut and fill. Yang keempat itu ketersediaan utilitas publik. Kami beri poin 5 karena pada posisi set ini sudah terdapat fasilitas jaringan listrik, fasilitas drainase, dan saluran air bersih. Yang untuk kelima itu tidak berada di area dekat maupun distrik tegangan tinggi. Kami beri poin 5 karena pada area set ini tidak terdapat aliran listrik tegangan tinggi. Jadi aman untuk dibangun puskesmas. Untuk akumulasi poin menjadi 25, total akumulasi poin dari 5 jenis kriteria pembuatan yang digunakan 25 dari 25 poin. Next. Untuk kesimpulan pemilihan set, berdasarkan dari pembuatan set 1 dan 2 tersebut, kami memilih set yang berada di Jalan Imam Bonjol, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, dengan poin 25. Ini yaitu tapak terpilih, yaitu Jalan Imam Bonjol, yang berada di Kecamatan Denpasar Barat. Kami salah ketik, berada di Kecamatan Denpasar Barat. Wilayah cakupannya itu di Desa Dopuri Kangin, Desa Dopuri Klot, dan sekitarnya. Next, selanjutnya. Untuk detail set Jalan Imam Bonjol, itu luas set keseluruhan itu 3.823 meter persegi. Yang kami pakai yaitu 1.400 meter persegi. Berdasarkan hasil pembuatan dari analisa tapak set berada di Jalan Imam Bonjol tersebut sesuai dengan kriteria untuk pembangunan pelayanan kesehatan masyarakat. Pembangunan pada tapak ini juga diperkuat dengan peraturan Permenkes nomor 43 tahun 2019 halaman 18, yaitu set ini dekat dengan sekolah dengan jarak radius 25 km, yaitu sekolah Jembatan Budaya School, dan dekat dengan lokasi pasar, yaitu Pasar Abian Timbul dengan jarak 1 km. Analisa tapak. Selanjutnya, itu analisa tapak. Pada set ini, kita memerlukan pengurugan setinggi 50 cm pada titik terendah set agar set ini menjadi datar dan lebih tinggi dari jalan untuk menghindari genangan air maupun banjir pada set. Untuk analisa build up area, dengan lebar Jalan Imam Bonjol yaitu 14 meter, sehingga sempadan jalan pada set ini itu kami gunakan 8 meter, dan sempadan tetangga yang digunakan itu 1 meter persegi di sebelah utara, barat, dan selatan. Berdasarkan perhitungan tersebut, dengan luas set yaitu 1.400 meter persegi, sehingga dikurangi dengan luas sempadan tadi, jadi luas set itu 1.100 meter persegi. Untuk analisa orientasi bangunan dan bukaan, orientasi bangunan diletakkan antara lintas matahari, yaitu mengarah barat dan timur, untuk mendapatkan matahari pagi, dan sedangkan untuk bukaan kami menghadap ke arah selatan dan utara, agar tidak terpapar matahari langsung. Untuk analisa view dan matahari, dengan keadaan set di arah barat adalah Jalan Raya Imam Bonjol dan arah timur adalah kosong, sehingga set ini terpapar sinar matahari secara penuh pada jam 11 siang sampai sore, sedangkan untuk view terbaik terdapat di arah barat karena merupakan lahan kosong atau area persawahan yang belum terbangun. Analisa lintas angin. Pada set ini angin lebih luasa akan berembus dari arah timur dan barat dikarenakan pada arah tersebut tidak dapat bangunan atau arah timur tersebut adalah jalan raya dan sedangkan arah barat adalah lahan kosong sehingga tidak ada penghalang untuk angin lebih untuk berembus atau tidak ada yang menghalangi. Next, untuk analisa kebisingan. Kebisingan pada set ini tingkat sedangnya berada di arah timur dan utara set, karena arah timur adalah jalan raya, yaitu jalan rayanya cukup padat, dan arah utara yaitu terdapat bangunan atau rumah tetangga dan bangunan pertokoan, dan kebisingan tingkat rendah berada di arah barat dan selatan yang merupakan lahan kosong. Untuk analisa hardscape dan softscape, hardscape yang digunakan yaitu pada bangunan nantinya pada bangunan puskesmas yang akan kami bangun, itu menggunakan paving untuk area parkir untuk nantinya apabila terdapat hujan sehingga ada resapan air untuk masuk ke tanah. Menggunakan paving, teras cor dan batu digunakan pada jalan setapak serta menggunakan lampu taman sebagai penerangan pada malam hari untuk di area outdoor. Dan softscape yang digunakan yaitu bunga jempiring adalah salah satu maskot Kota Denpasar dan menggunakan pelem kuning yaitu tanaman yang berfungsi sebagai menyedot polutan dan tanaman lidah mertua yang berfungsi sebagai menjaring udara
dan mengeluarkan oksigen dan pohon angsana yang kami gunakan untuk sebagai perindang. Baik, presentasi saya ambil alih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ini merupakan rekapan anggota kelompok kami. Dan kami lampirkan juga bimbingan 1 dan bimbingan 2 dari tugas DAS berkelompok. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.